khataman Quran. Amin. Yang belum menjawab salam saya semoga diluruskan juga ketika membaca Iqra-nya. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala ta'ala fi ayatihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Faqad qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin mukarramin, para alimin ulama wa bil khusus para syekhul al-kiram Al-Ustaz Supriyatna, Syekhul al-kiram Al-Ustaz Syafi'i, Syekhul al-kiram Al-Ustaz Purnomo, Al-Ustaz Karna, dan para asatidz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Wabil khusus kita hormati kepada Bapak Wali Kelas, juga Ketua BPD yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka bertolak ilmi, perjalanan kita, langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita dalam majlis yang mulia. Majlis yang di dalamnya terdapat sakinah, masjid yang di dalamnya atau majlis yang di dalamnya diturunkan rahmat, dicucuri rahmat dan dikerumuni oleh para malaikat, dan nama-nama kita dibangga-banggakan oleh Allah di majlisnya yang mulia, yaitu majlisnya para malaikat. Amin. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in dan tabi'in, dan insyaallah kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti daripada sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir nanti mendapat syafaat serta pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya mendapatkan pesan bahwa pembicaraan pada hari ini atau saat ini tidak boleh melenceng daripada fadilah apa yang dikerjakan di majlis ini. Majlis ini mempelajari Al-Quran, majlis Al-Quran, maka penting disampaikan fadilah mempelajari Al-Quran. Insya Allah kita akan mulai dari berangkat Bapak dari rumah. Sebelum Bapak sampai ke tempat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Ini belum Bapak sampai ke majlis ini, baru sampai di rumah, baru berangkat dari rumah. Hadisnya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi Bapak baru niat aja dari rumah, keluar dari rumah, ya dari pintu rumah Bapak keluar, bertujuan untuk bertolabul ilmi, maka kata Nabi, barang siapa yang keluar untuk bertolabul ilmi, maka
dihitung fi sabilillah hatta yarji'a. Bapak berangkat dari rumah belum membuka Iqra, ya, belum belajar alif, belum sebut kata alif atau huruf alif, tetapi bapak-bapak sudah dihitung fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, Pak, syahid misalkan. Bapak berangkat dari rumah misalkan, belum ada 10 langkah meninggal, bahkan termasuk syahid fi sabilillah, mayat bapak tidak perlu dimandikan, langsung dikuburkan saja. Saking mulianya orang yang belajar ilmu agama, saking mulianya orang yang belajar Al-Quran. Ya, itu hadis yang pertama. Kemudian bapak berkumpul sampai di sini, sudah selamat dari rumah sampai di sini, sampai di majlis ini. Rasulullah sampaikan seperti apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitab wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bapak belum belajar Iqra, belum baca alif, sudah mendapatkan 2 pahala, sudah mendapatkan 2 kemuliaan. Kata Nabi apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yang artinya barang siapa yang berkumpul, ini kan bapak berkumpul di Sudan. Majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah. Barang siapa berkumpul berjamaah di rumah dari rumah-rumah Allah, ini kan majlis rumah Allah. Min buyutillah yatluna al-kitab, dibacakan Alkitab, Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Baru baca alif saja, itu kan huruf alif itu kan bagian dari huruf Al-Quran. Maka apa yang didapatkan? Majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna al-kitab wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan, menderaskan di antara kalian, illa nazalat 'alaihimus sakinah, maka bapak-bapak akan mendapatkan sakinah atau ketenangan jiwa, kesenangan, kedamaian akan didapatkan bagi orang-orang yang berkumpul mempelajari Al-Quran. Bapak untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kadangkala bapak harus berangkat ke gunung, bapak harus kadangkala berangkat ke laut, hanya untuk apa? Mendapat ketenangan jiwa. Kadangkala bapak gundah gulana di rumah, untuk mendapatkan ketenangan jiwa harus berangkat ke gunung yang tinggi, ke tengah lautan, ya, ke pantai-pantai, ke bar-bar, kemana-mana untuk mendapatkan sakinah. Padahal untuk mendapatkan sakinah hanya berkumpul di rumah-rumah Allah, mempelajari ayat-ayat Allah dan saling mengajarkan di antara kita, sudah jelas mendapatkan sakinah. Wa wasiyatuhumur rahmah, ini yang terpenting. Kalau bapak kumpul di majlis seperti ini, maka akan dicucuri rahmat. Rahmat ini, Pak, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, kalian masuk surga bukan karena amal-amal kalian. Kalian dimasukkan surga karena rahmat Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau masuk surga juga karena rahmat Allah? Betul, kata Nabi, saya juga masuk surga karena rahmat Allah, tetapi diriku ini, kata Nabi, sudah diliputi dengan rahmat, maka Rasulullah langsung masuk surga. Bapak-bapak, dikatakan wa ghasyiathumur rahmah, dicucuri, Pak, bukan dikasih, bukan dicucuri. Beda kan, kalau dicucuri itu sekayum atau seember gitu kan. Kalau dikasih fit gitu aja. Tapi ini mah wa ghasyiathumur rahmah, dicucuri, Pak. Jadi rahmat bercurah-curah, Pak, di majlis-majlis ilmu itu, ya. Orang untuk mendapatkan satu rahmat saja sudah bisa menghantarkan ke surga. Tetapi orang yang berkumpul di majlis ilmi,
maka akan dicucuri rahmat. Ghasyathumur rahmah wa khafathumul malaikah, dan malaikat berkerumun, Pak. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa para malaikat ini rela membentangkan sayap untuk diinjak-injak orang yang berangkat menuju majlis ilmi. Saking ridhonya malaikat rela diinjak sayapnya bagi orang-orang yang berangkat mempelajari Al-Quran. Ini luar biasa, ya. Ghasyathumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang keempat, nama kita dan nama kedua orang tua kita dibangga-banggakan di majlisnya para malaikat yang mulia. Siapa yang membanggakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan presiden, bukan menteri, bukan bupati, bukan camat. Pak Surya kalau dibanggakan oleh camat saja, waduh luar biasa bangganya. Ini mah Allah yang membanggakan kita di majlisnya para malaikat yang mulia. Ya, Wa Suryadi bin Fulan lagi belajar Al-Quran. Lihatlah para malaikat, hambaku yang bernama Suryadi lagi mempelajari ayat-ayat. Dibangga-banggakan dari majlisnya para malaikat. Ini semuanya yang hadir di majlis para malaikat akan dibangga-banggakan namanya di majlisnya para malaikat. Amin. Ya Rabbal. Itu Bapak belum belajar, ya. Belum buka Al-Quran belum buka Iqra belum. Ketika membuka Iqra, ya, sebelum membuka Iqra, maka sudah dimuliakan dulu sama Allah. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan saling mengajarkannya. Masya Allah. Rasulullah sabdakan sebaik-baik. Berarti di antara yang tidak ada lagi yang lebih baik. Yang lebih baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, di majlis ini kan prosesnya seperti ini. Ya, ada yang belajar, ada yang mengajarkan. Nah, kata Nabi itu yang sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah proses seperti yang berjalan di sini seperti itu kan? Ada ustadznya, ada yang belajarnya, ada yang mengajarkannya. Itu dikatakan yang sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. 3 sudah hadis disampaikan bagi orang yang belajar Al-Quran. Ditambah lagi Bapak membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung mau baca apa? Ketika mengucapkan Alif A, apa kata Nabi? Bagi orang yang belajar Al-Quran dengan terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Terbata-bata kan? Kalau Pak Selamat tadi sudah lulus Iqra ya. Itu bukan terbata-bata, itu sudah lancar. Yang baru Pak, baru belum tahu apa-apa, baru baca Ali, baru itu doang sudah kata Nabi mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena membacanya. Yang kedua, pahala karena kesungguhannya. 2 pahala baru baca Ali. Apalagi sudah sampai lancar ya, sampai hatam Al-Quran, Masya Allah. Kemudian selanjutnya hadis mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harf, wala min harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka apabila kita membaca alif lam mim
sudah mendapatkan 30 hasanah. Karena satu huruf bernilai 10 hasanah. Maka apabila 3 huruf mendapatkan 30 hasanah atau kebaikan. Masya Allah. Ini sudah luar biasa, ya. Baru membaca alif lam mim saja sudah Rasulullah sabdakan sampai 4 hadis bagi orang yang belajar Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini Pak, Al-Quran ini unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu merupakan huda. Huda itu petunjuk. Orang yang tidak tahu tentang jalan menuju surga pasti ada petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quranul Karim. Maka untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu petunjuk, mesti kita belajar memahami artinya, maksudnya, dan tujuan daripada Al-Quran. Maka penting kita belajar. Bukan sekedar kita sudah sampai ikhlas selesai sudah, tidak. Terus kepada artinya, maknanya, tujuannya, maksudnya terus dipelajari, supaya kita tahu bahwa Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Untuk dikatakan Al-Quran itu petunjuk, maka bagaimana petunjuk itu diketahui oleh kita harus dipelajari. Karena Al-Quran satu-satunya teman yang akan menemani kita walaupun kita sudah masuk ke dalam kubur. Al-Quran. Kalau istri kita walaupun cantik tidak meninggal, gak bakalan mau menemani kita di kubur. Istri pas selamat masih muda, cantik, pas selamat meninggal. Kalau nanti saya meninggal mau gak semalam saya temani saya di kuburan? Paling-paling juga mangga Pak, silakan aja. Cinta saya sampai batas kuburan saja. Bapak silakan di kuburan sendiri aja. Gak bakalan ada yang menemani kita. Tetapi Al-Quran, Masya Allah, Pak. Diceritakan aja Al-Quran itu ada wujudnya, Pak. Berbentuk apa? Laki-laki yang ganteng nanti menemani kita. Ketika mayat dikafani, ya diceritakan. Ketika mayat dikafani, maka Al-Quran yang sering kita baca, dia menyelinap di antara kain kafan dan dada. Ini Al-Quran. Al-Quran menyelimut antara kain kafan dan dada. Sehingga ketika kain kafan diikat, dia tetap di dalam dada. Ini Al-Quran. Sampai mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, dia masih tetap di dalam dada, antara kain kafan dan dada. Ya. Terus ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyakan kita, maka si malaikat berkata, wahai fulan, menyingkirlah. Saya akan menjalankan tugas menanyai si mayat. Kata si Quran apa? Silakan kau menjalankan tugasmu. Menanyakan ini si mayat, kau bertanya apa? Saya tidak akan mengganggu. Kemudian Al-Quran berkata, wahai saudaraku, yang ketika di dunia kau selalu membaca aku ketika dalam keadaan sunyi atau dalam keadaan ramai, sekarang aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kau masuk ke dalam surga. Jadi Al-Quran itu bisa mengajar kita ke surga, bisa mengajar kita ke surga. Maka bukan Al-Quran, pelajari Al-Quran sejak sekarang. Walaupun kita terbata-bata kayak tadi, walaupun terbata-bata, sudah mendapatkan 2 pahala. Membaca 1 alif mendapatkan 10 kebaikan. Luar biasa di Al-Quran. Ya. Makanya penting senantiasa di sini kita ada guru kita, Masya Allah, Alhamdulillah, telah berkorban waktu dan tenaga Ustaz Sufyan, Ustaz Purnomo, Ustaz Syafi'i, Masya Allah, ini luar biasa, Pak. Ini jadi saksi kita nanti di akhirat, bahkan beliau bisa mengantarkan kita ke surga, Pak. Ya, sebab beliau senantiasa istiqomah di sini mengajari kita, ya mengajari kita dari tidak bisa apa-apa sampai bisa apa-apa. Ya, Rasulullah pernah sabdakan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, 1 orang saja asbab kamu dia bisa mendapatkan hidayah, maka cukup bagi Allah untuk memasukkan kamu ke dalam surga. Asbab orang itu mendapatkan hidayah. Bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Quran, masuk ke sini bisa baca Al-Quran,
mendapatkan hidayah, mau sholat, mau berbuat baik, mau beramal-amal baik, asbab daripada guru-guru kita, maka guru kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga asbab kita. Amin. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya terus belajar Al-Quran sampai Al-Quran itu menemani kita di kubur, ya, sampai mati, maksudnya seperti itu. Jangan berhenti kita belajar untuk memahami Al-Quran. Mungkin itu saja, Bapak-bapak sudah ngantuk, ya. Mungkin besok hari Senin akan bertugas, dipersilakan, ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada benarnya semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak salahnya semata-mata karena kebodohan dan kedokteran saya mohon ampun kepada Allah dalam mengucapkan astagfirullahaladzim, dan kepada hadirin sekalian saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya majelis ini kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.